Sebenarnya sih seperti apa yang gue bilang kemarin ya, kan udah gue jelasin beberapa media tuh ya, bahwa gue tuh bukannya ditawarin oleh Bang Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum Putri, bukan. Sekali lagi bukan, gak ada kaitannya. Karena Bang Hotman kan masih ngambek sama gue kan sampai sekarang. Jadi gue sih ya fine-fine aja, kalau Bang Hotman ngambek ya udah. Kan gue udah bilang, gue ini kan pengacara ribut boleh, damai boleh kan gitu. Cuman di sini untuk pendewasaan aja sih sebenarnya gitu loh. Karena kan jujur ya, gue kenal lama Putri kan udah lumayan lama ya, udah beberapa tahun lah. Dan gue nganggap dia itu kayak adik gue kan gitu. Dan ketika dia itu tiba-tiba kemarin telepon gue karena dia tahu gue orang NTB, gue cucunya daripada Sultan Bima yang di Nusa Tenggara Barat, dan dia sedang berkonflik dengan orang NTB, makanya dia telepon gue kan jam 10 pagi itu. Gue masih tidur, jam 11 lah. Kok kepala gue puyeng terima telepon dari Putri. Dia ngomong begini, gini. Gue pikir Putri mana yang gue kritisi, nggak tahu Putri adek gue ini. Gitu kan. Dan kebetulan ceritanya Putri yang digeruduk itu kantornya Bang Hotman Paris. 911 kan, kantor LBH-nya atau apalah. Makanya ceritanya gimana Putri? Ini Bang, kantor Bang Hotman digeruduk. Gara-gara katanya gue dituduh memfitnah atau merendahkan martabat orang NTB dan lain-lain. Sebenarnya cerita sesungguhnya begini Bang, bla 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 kan gitu. Oh gitu. Ya karena peristiwa hukumnya berkaitan dengan kantor hukum Bang Hotman 911, di dalam surat kuasa ya gue tulislah bahwa Putri itu anggota 911 gitu loh. Bukan berarti Bang Hotman itu minta bantuan sama kita, enggak. Karena ada kausalitas hubungan hukum antara 911 dengan Putri. Sebagai anggotanya, sama seperti pembasmi, ketika anggotanya bermasalah, kami akan bela, gitu loh. Jadi ada kaitannya dengan kami pembasmi, gitu. Itu aja sih sebenarnya, makanya kemarin ketika Bang Hotman ngambek lalu memecat atau apa sih istilah katanya, karena Putri sendiri mengundurkan diri, Bang Hotman katanya memecat Putri. Jadi yang benar yang mana gitu kan? Jadi tapi whatever lah. Apapun itu, yang jelas secara objektif berdasarkan pasal 1792 ya, 1792, 1793, 1794 ya, itu semua terkait dengan surat kuasa kan. Surat kuasa harus berdasarkan kesepakatan ya 1792. Dan 1793 itu surat kuasa bisa dilakukan secara lisan ya. Nah 1794-nya surat kuasa itu bisa saja mengikat dengan perjanjian jasa hukum kan gitu, dikaitkan dengan pasal 21 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat dan perjanjian jasa hukum seorang advokat kan gitu. Tetapi juga bisa saja Putri mencabut surat kuasa saya berdasarkan pasal 1813 KUH Perdata gitu loh. Di pasal 1813 KUH Perdata itu kapanpun prinsipal mau mencabut kuasanya kepada kuasa hukumnya sah-sah saja, dan itu bukan perbuatan hukum, bukan pelanggaran gitu loh, bukan perbuatan pelanggaran hukum, sorry gitu. Makanya ketika Bang Hotman itu baper, lalu ada pengumuman dia di media sosial yang menyatakan bahwa Putri itu sudah dipecat katanya, dan dia bikin pamflet Firdaus itu saya tidak pernah memberi kuasa kepada Firdaus, Hotman 911 hanyalah Hotman 911. Ya, siapa juga yang mengakuin Hotman 911 gitu loh. Gue juga udah punya branding sendiri. Kan gue udah bilang cicak di Filipina aja kenal gue cicak. Jangankan manusia, cicak, tikus lagi main di got kenal sama gue di Filipina. Jangankan skup Indonesia, Filipina. Teman-teman gue di Belanda aja tahu gue isi pengacara naik meja. Temen gue di Amerika itu pada nelpon gue. Firdaus pengacara naik meja ya udah tahu semua, jadi nggak perlu gue nompleng nama Hotman gitu loh. Jadi kalau hari ini Bang Hotman Paris itu menyatakan bahwa Firdaus nggak ada kaitannya dengan Hotman Paris, nggak ada sama sekali. Dan gue nggak nompleng nama Hotman, gue tuh viral dari brojol kan, gue bilang waktu gue lahir itu gue salah ketuker sama bayi cewek gitu loh. Makanya sama bokap gue cuma dibedain tompel loh, di kaki gue nih ada tompel, makanya dia bilang ini anak kita nggak ada tompelnya, bukan yang dia itu cewek, karena muka gue kayak cewek dulu, imut-imut gitu loh, kayak baby Belanda gitu.
gitu. Makanya gue dikenalin, emang udah viral dari lahir gue. Jadi kalau Hotman bilang aku ini terkenal, ya gue juga terkenal gitu ya. Jadi pakai brand sendiri lah. Sekarang gue pakai brand pembasmi ya kan. Gue punya 2 firma hukum, firma law firm M. Firdaus Oyobo SHN Partner dan law firm attorney paralegal pembasmi and associate. Gue punya 2 law firm gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan 911. Hanya saja karena peristiwa hukumnya ada kaitan dengan 911 Hotman, ditulislah dalam surat kuasa itu. Kan kita nggak tahu peristiwa hukumnya seperti apa, makanya kita secara objektif. Yang bikin surat kuasa juga anak-anak baru kemarin. Anak-anak baru lulus sarjana hukum, kan gue nggak ngurusin surat kuasa. Karena di kantor pembasmi ini kan udah ada berapa puluh pengacara, berapa ribu anggota pembasmi gitu loh. Jadi gue tinggal delegasikan aja, lu bikin surat kuasa, lu bikin surat gugatan, lu bikin jawaban, sanggahan apa segala. Gue tinggal ini aja nunjuk-nunjuk orang ketuanya gitu loh. Jadi gue jadi di sini kan diatur nih pembasmi ini kan ada bagian arbitrase, arbiter, mediator, likuidator, ada kan? Ada bagian sengketa lahan, pidana perdata, ada bagian penagihan hutang malah diatur nih pembasmi. Ada bagian kasus korupsi, pengacara-pengacara khusus korupsi, pengacara khusus pajak. Lengkap diatur nih pembasmi ini. Gitu loh. Enggak gua doang karena gue pemimpinnya, jadi gue bisa nyiapin siapa saja untuk mendampingi klien. Makanya sampai hari ini gue masih jalan. Gitu. Berarti ini hanya bisa dibilang hanya kesalahpahaman aja dengan Hotman ya. Iya, karena gini, Bang Hotman itu kan gak dewasa. Gue kan ribut sama dia kan awal mulanya kan gue gak pernah ribut sama dia. Awal mulanya waktu gue pegang kuasa Bang Rasman. Setelah itu kesini-sini ribut terus gitu loh. Padahal gue udah gak ribut kan, gue setelah mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Rasman kan gak pernah ngomong lagi. Saya tak tahu dia ada sindiran, gue ngutang duit lah 500.000 di warteg katanya di warung. Terus gue ngemis-ngemis ke Richard Lee, uang 6 juta sama nasi bungkus 10. Ya gue bilang ntar lo kualat semua lo, mau fitnah gue. Akhirnya apa? Richard Lee kan di penjara sekarang. Hotman sakit kan. Nah, Nikita Mirjani juga pernah nyindir gue, sekarang penjara kan. Ya gue hati-hati, gue tulus, ikhlas, nggak pernah jahil sama orang. Gitu. Nah, lalu Bang, mungkin dengan kejadian ini hubungan Abang Kaputri sebagai awalnya kan sebagai abang dan adik, gitu lah, dikatakan seperti itu. Ya. Setelah ada kejadian seperti ini, mungkin ada komunikasi dengan Kaputri sendiri, salah satu anggota dari Hotman 911. Ada. Nah minggu ini Putri kan akan datang. Putri akan datang, gue undang, kita akan bagaimana langkah hukum selanjutnya. Dan alhamdulillah setelah gue ambil alih kasusnya melalui pembasmi, saudara-saudara gue yang di NTB juga sekarang udah diam kan gitu. Maksudnya diam tuh artinya bukan takut ya, tapi udah paham lah gitu loh, bahwa ini hanya salah paham mereka. Kan pengacara itu yang lebih baik adalah mendamaikan klien, bukan malah menjerumuskan klien ke penjara. Jadi gue upayakan untuk persuasif menegosiasi dengan mereka, dengan saudara Fihirudin, dengan saudara profesor, melalui orang-orang gue. Di sana kan ada ketua paralegal gue tuh pembasmi, namanya Haji Jun. Haji Jun tolong sampaikan kepada Fihir, udah jangan ribut-ribut lah. Sekarang ini Putri jadi klien saya kan gitu. Jadi sekarang udah tenang, tentram, nggak ada yang ribut-ribut lagi. Gitu loh. Ya kalau bisa lapornya saling cabut ya nggak ada masalah kan gitu. Saling cabut aja laporan daripada kita ribut-ribut terus kayak gitu. Seperti itu. Bang, sebenarnya sebelum Abang sama Kak Putri, Abang sempat menanyakan nggak sih ke Kak Putri, kok saya kan ibarat kalian kan, kamu sendiri kan di tempat legal yang cukup terkenal lah begitu kan. Sebetulnya ada, kok gue sih yang lebih tahu kasarnya gitu. Pernah menanyakan itu nggak sih Bang ke Kak Putri sendiri? Sebenarnya sih surat kuasa ini juga berawal bukan nggak ada, Putri juga nggak ada niat nunjuk gue jadi kuasa hukum. Ya. Karena jam 11 itu gue lagi tidur-tidurnya, Putri telepon, gue angkat, ada apa nih? Siapa? Putri? Ya Putri, ada apa adek? Gue masih serak-serak gitu loh. Bang, gue diserang sama orang kampung lu bang, NTB begini ya. Hah? Kenapa? Oh, lu Putrinya? Oh gue pikir Putri lain gitu loh ngomong begini. Yaudah abang yang abang yang bantu. Ya udah kita bikin kuasa ya gitu. Ya awalnya begitu, sama-sama nggak ngeh gitu loh. Bukan gue nawarin Putri mau nggak kamu saya dampingi, bukan
Gitu loh. Putri juga nggak ada niat nunjuk gue jadi kuasa hukum, jadi omongan spontan karena gue lagi tidur, gue kaget karena ternyata yang ribut itu ternyata adik gue dengan orang kampung gue di sana di NTB. Jadi oh yaudah, jadi bikin kuasa sebentar langsung. Berarti apa yang menawarkan ke Kapolri? Ah, Apa yang menawarkan ke Kapolri? iya, sambil yang ya udah, abang nampingin tenang kamu tenang, yang tenang. Jadi nggak sempet nanya kenapa sih lu nggak dibilang Hotman gitu loh awalnya. Jadi gue nggak yang kan, jadi udah bikin. Nah, akhirnya setelah gue bangun tidur, cuci muka ya, gue sholat, ya, gue tanya lagi sama Putri, gimana kronologisnya gitu loh. Oh ternyata kantor Hotman yang digeruduk. Hah? Kantor Hotman yang digeruduk. Gitu loh. Jadi